Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video ini, saya akan menjelaskan materi yang berjudul Nom dan Jarak dalam Ruang Hasil Kali Dalam. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan mengulang kembali materi yang diajarkan sebelumnya. Dimisalkan ada vektor U yang anggotanya U1, U2, dan seterusnya sampai UN, dan vektor V anggotanya P1, P2, seterusnya sampai Pn. Ini artinya hasil kali dalam U, V sama dengan U1 kali V1 ditambah U2 dikali V2 ditambah seterusnya sampai UN, Vn. Ini definisi 1 yang sudah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya, kita masuk ke definisi yang kedua. Jika V adalah ruang hasil kali dalam real, maka norma atau panjang dari sebuah vektor V di V dilambangkan dengan seperti ini dan didefinisikan oleh nom V sama dengan akar dari hasil kali dalam V, V, yang mana ini bisa juga kita tulis sebagai hasil kali V, V pangkat setengah. Nah, seperti yang kita tahu dari sini, dari definisi 1 ini, kita dapatkan rumus nom V itu sama dengan akar dari V1 kali V1 ditambah V2 dikali V2 ditambah seterusnya sampai Vn, Vn. Bisa kita sederhanakan lagi menjadi nom V sama dengan akar dari V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat ditambah seterusnya sampai Vn kuadrat. Kemudian, jarak antara dua vektor dilambangkan dengan seperti ini. D dalam kurung U, V. Dan didefinisikan oleh jarak U, V itu sama dengan nom U dikurang V. Sesuai definisi nom tadi, maka rumusnya menjadi akar dari U kurang V, U kurang V dalam hasil kali dalam. Kemudian kita jabarkan lagi menjadi akar dari U1 kurang V1 dikali U1 kurang V1 ditambah U2 dikurang V2 dikali U2 dikurang V2 ditambah seterusnya sampai UN dikurang Vn dikali UN dikurang Vn. Kemudian kita sederhanakan menjadi akar dari U1 dikurang V1 kuadrat ditambah U2 dikurang V2 kuadrat ditambah seterusnya sampai UN dikurang Vn kuadrat. Di sini ada catatan bahwa vektor dengan norm 1 disebut sebagai vektor satuan. Jadi misalkan setelah dihitung, hasil dari norm V itu sama dengan 1, maka V disebut vektor satuan. Jadi, dari definisi ini kita mempunyai dua rumus. Yang pertama, rumus untuk norm V. Kemudian yang kedua itu rumus untuk mencari jarak. Oke. Rumus mencari norm dan rumus mencari jarak. Selanjutnya ada teorema. Jika U dan V adalah vektor-vektor dalam ruang hasil kali dalam V,
Dan jika K adalah sebuah skalar, maka yang pertama, 0V itu lebih dari sama dengan 0 jika dan hanya jika V sama dengan 0. Yang kedua, 0K kali V itu sama saja dengan mutlak K dikali 0V. Yang ketiga, jarak U, V itu sama saja dengan jarak V, U. Yang terakhir, jarak U, V lebih dari sama dengan 0 jika dan hanya jika U sama dengan V. Selanjutnya, ada contoh nomor 1. Jika W anggotanya 4,1 dan K sama dengan 7, hitunglah 0K dikali W di R2. Dari sini kita bisa punya dua jalan yang berbeda. Yang pertama, 0K kali W itu sama saja dengan akar dari hasil kali dalam KW, KW. Seperti definisi yang sudah dijelaskan tadi, maka rumusnya menjadi akar dari KW1, KW1 ditambah KW2 dikali KW2. Kemudian kita sederhanakan menjadi akar dari KW1 kuadrat ditambah KW2 kuadrat. Kemudian tinggal kita masukkan saja K tadi 7, berarti 7 dikali W1 itu 4 kuadrat, kemudian ditambah 7 dikali W2 itu 1. 7 dikali 4, 28. 7 dikali 1, 7. 28 kuadrat itu sama dengan 784. 7 kuadrat itu sama dengan 49. Kita hitung hasilnya itu 833. Akar dari 833 dapat kita sederhanakan menjadi 7 akar 17. Nah, untuk cara kedua, kita bisa menggunakan teorema sebelumnya. Nah, di teorema yang kedua ini, bahwa norm KV itu sama dengan mutlak K dikali norm V. Kita terapkan di contoh nomor 1 ini, menjadi norm KW itu sama dengan mutlak K dikali norm W. Kemudian kita masukkan rumus norm, sehingga didapatkan mutlak K itu kali akar hasil kali W, W. Kita masukkan saja rumusnya. K mutlak K dikali akar dari W1 kuadrat ditambah W2 kuadrat. K tadi 7, maka mutlak 7. Itu 7. W1 tadi 4, maka 4 kuadrat ditambah W2 tadi 1, maka 1 kuadrat. 4 kuadrat 16, 1 kuadrat 1, 16 ditambah 1, 17. Maka hasilnya 7 akar 17. Jadi, dapat dilihat, mau pakai cara yang pertama maupun cara yang kedua, hasilnya akan mendapatkan hal yang sama. Sesuai yang mana yang menurut kalian lebih mudah. Oke, selanjutnya, contoh soal nomor 2. Misalkan R2 memiliki hasil kali dalam inkludian terboboti dengan rumus hasil kali U, V itu sama dengan 2U1 V1 ditambah 3U2 V2, dan misalkan vektor U itu sama dengan 1,1, vektor V 3,2, dan K itu sama dengan 3. Hitunglah A, nom V, B, nom U min KV, C, jarak U, V. Contoh soal nomor 2 ini agak sedikit berbeda dengan yang pertama. Jika yang pertama tadi pada R2, sementara untuk yang kedua ini ada rumus tersendiri untuk rumus hasil kali dalamnya. Sehingga untuk mencari hasil dari pertanyaan ABC ini, kita harus mengikuti rumus dari ruang hasil kali dalam yang sudah diketahui, yang sudah diberikan.
Nah, kita selesaikan untuk soal yang A. Norm V, rumusnya masih sama, yaitu akar dari hasil kali V, V. Nah, di sini rumusnya itu agak berbeda, di mana kita harus mengikuti rumus ruang hasil kali dalam yang telah diketahui. Ini artinya akar dari 2 kali U1, di sini U1-nya itu V, berarti V1 itu 3, dikali V1 itu juga 3, ditambah 3, 3, dikali U2. U2 di sini berarti P2 itu 2, dikali V2 itu 2. Kita hitung 2 kali 3 kali 3 itu 18. 3 dikali 2 dikali 2 itu 12. 18 kali 2, 18 ditambah 12 itu sama dengan 30. Artinya norm V itu sama dengan akar 30. Yang B, norm U dikurang KV itu sama dengan akar dari hasil kali U dikurang V, U dikurang KV. Kita ikuti saja rumus ruang hasil kali dalam yang sudah diketahui. Ini artinya akar dari 2 kali U1 dikurang KV1 dikali U1 dikurang KV1 ditambah 3 dikali U2 dikurang KV2 dikali U2 min KV2. Kita sederhanakan menjadi akar dari 2 dikali U1 dikurang KV1 kuadrat ditambah 3 dikali U2 dikurang KV2 kuadrat. Kita tinggal masukkan 2 dikali U1 itu 1 dikurang K-nya tadi 3 dikali V1-nya itu 3 kuadrat ditambah 3 dikali U2 1 dikurang K-nya tadi 3 V2 itu 2. Kita hitung seperti biasa. 3 kali 3 9, 1 dikurang 9 min 8. Kemudian 1 dikurang 6 min 5. Kita hitung 2 dikali min 8 kuadrat itu 64. Ditambah 3 dikali min 5 kuadrat itu 25. 2 kali 64, 128. 3 dikali 25 itu 75. 128 ditambah 75 itu 203. Sehingga didapatkan hasil dari norm U dikurang KV itu sama dengan 203. Selanjutnya yang C, jarak U di koma V. Seperti rumus pada definisi tadi, K norm U dikurang V. Itu sama dengan akar dari hasil kali dalam U kurang V, U dikurang V. Kita ikuti saja rumus hasil kali dalam yang diketahui. K akar dari yang ini yang seperti yang dijelaskan sebelumnya tadi. Kita langsung masukkan saja. Maka akar dari 2 kali U1 itu 1 dikurang V1 tadi 3 kuadrat ditambah 3 dikali U21 dikurang V2 itu 2 kuadrat. 1 dikurang 3 min 2, 1 dikurang 2 min 1. Min 2 kuadrat itu 4, min 1 kuadrat itu 1. 2 kali 4, 8. 3 kali 1, 3. 8 tambah 3, 11. Jadi jarak U, V itu akar 11. Selanjutnya, soal nomor 3, ini soal terakhir. Cari norm U dan jarak U, V relatif terhadap hasil kali dalam inkludian terboboti dengan rumus hasil kali U, V itu sama dengan 2 kali U1, V1 ditambah 3 U2, V2 di R2. A, U sama dengan min 3,2 dan V 1,7. B, U sama dengan min 1,2 dan V 2,5. Sama seperti sebelumnya, kita tinggal masukkan saja sesuai dengan rumus yang telah diketahui.
A, nom U sama dengan akar dari hasil kali U dikurang hasil kali U, U, itu sama dengan, masukkan saja ke dalam rumus yang di sini, rumus yang sudah diketahui, A sama dengan akar dari 2 kali U1, berarti yang ini, min 3, dikali V1, karena ini U, berarti U1 lagi, jadi min 3 lagi, ditambah 3 kali U2-nya itu 2, dikali U2 lagi, yaitu 2. 2 kali min 3 kali min 3 itu 18. 3 dikali 2 dikali 2 itu 12. 18 ditambah 12, 30. Jadi hasilnya akar 30. Kemudian yang kedua, mencari jarak U, V. Rumusnya masih sama dengan mutlak. Nom U dikurang V itu sama dengan akar dari hasil kali dalam U dikurang V, U dikurang V. Masukkan saja ke rumus nom, jadi sama dengan 2 kali, masukkan ke rumus ini, maksudnya ke rumus ini, rumus hasil kali dalam yang sudah diketahui, jadinya 2 kali U1 min V1 dikali U1 min V1 ditambah 3 dikali U2 dikurang V2 dikali U2 dikurang V2. Kita sederhanakan menjadi akar dari 2 kali U1 dikurang V1 kuadrat ditambah 3 kali U2 min V2 kuadrat. Tinggal kita masukkan saja. Berarti 2 dikali U1-nya itu min 3, dikurang V1 itu 7, kemudian U2-nya tadi 2, V2-nya itu 7. Min 3 dikurang min 1, min 4, 2 dikurang 7, min 5, min 4 kuadrat itu 16, min 5 kuadrat 25. 2 dikali 16, 32, 3 dikali 25, 75. Hasilnya akar 107 untuk jarak U, V pada bagian A. Next, untuk B, sama seperti sebelumnya, nom U itu sama dengan akar dari hasil kali dalam U, U, sama dengan akar dari, masukkan saja ke rumus, berarti 2 dikali U1 min 1 dikali U1 lagi min 1 ditambah 3 kali 2 dikali 2. Sama dengan akar dari 2 kali min 1 kali min 1. 2. 3 dikali 2 dikali 2. 12. Jadi sama dengan akar 14. Kemudian dicari jarak U, V sama seperti tadi, rumusnya masih sama. A. Nom U dikurang V itu sama dengan akar dikali akar hasil kali U kurang V, U kurang V. Ini sama seperti yang A tadi, langsung saja kita ke baris keempat ini. Jadinya akar dari 2 kali min 1 kurang 2 kuadrat ditambah 3 dikali 2 dikurang 5 kuadrat. Min 1 min 2 min 3, 2 dikurang 5 min 3. Min 3 kuadrat 9, min 3 kuadrat ini juga 9. 2 kali 9, 18, 3 kali 9, 27. 18 ditambah 27 itu 45. Sehingga jarak dari U, V itu sama dengan 3 akar 5. Oke, baik. Sekian dari saya. Kalau saya berikan kesimpulan untuk pembelajaran kita pada hari ini, kita sudah mempelajari definisi yang kedua untuk mencari nom, yaitu akar dari akar dari hasil kali V. Kalau kalian masih kurang ngerti, saya akan jabarkan sedikit lagi di sini. Ikan, ini saya jabarkan di sini.
Sesuai dengan rumus hasil kali dalam, maka ini menjadi akar Pi1 Pi1 ditambah Pi2 Pi2 dan seterusnya. Seterusnya. Nah, begitu juga dengan mencari jarak, maka ini kalau kita jabarkan, dari sini kita jabarkan, itu seperti ini. Sama seperti tadi. Kita tinggal jabarkan saja. Kalau kita anggapkan ini U, maka yang ini V. Kita jabarkan saja seperti rumus ruang hasil kali dalam. Selain itu, kita juga mempelajari beberapa teorema terkait norm dan juga jarak. Yang ada 4. Nah, dari rumus yang tadi, yang sudah dijelaskan tadi, yang ini untuk kalau dia ada di ruang standar. Nah, kalau misalkan diketahui, seperti contoh 2 ini diketahui, rumus ruang hasil kali dalamnya itu terboboti seperti ini, maka kita harus mengikuti rumus yang sudah diketahui. Seperti contoh 2 dan contoh 3. Ini contoh 2, contoh 3 seperti ini. Kita harus mengikuti yang sudah diketahui. Tetapi kalau tidak diketahui, dan dia bilang ada di R2 atau di R3, ada di eh, ruang standar, maka kita mengikuti rumus yang sudah kita dapatkan pada definisi ini. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga penjelasan saya dapat dipahami dan bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih telah menonton. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.